Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akuntansi. Jumpa kembali dengan saya Heri Gunari dalam belajar akuntansi. Sahabat akuntansi, pada video ke-29 kita belajar membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Termasuk kita mengulangi cara membuat perubahan modal dan neraca seperti yang pernah kita buat di dalam latihan perusahaan jasa. Kali ini kita akan membahas jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sobat akuntansi, di laptop saya sudah saya tampilkan jurnal penyesuaian metode fisik dan jurnal penyesuaian metode perpetual. Sahabat akuntansi, di dalam membuat jurnal umum sudah kita bahas pada video sebelumnya. Setiap menjual barang dagangan, sistem perpetual selalu menampilkan adanya harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan barang dagangan, sehingga tidak ada jurnal penyesuaian untuk persediaan barang akhir dalam metode perpetual. Saya ulangi, tidak ada jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir pada metode perpetual. Yang ada hanya untuk jurnal metode fisik, penyesuaian secara fisik. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, sebelah kiri ada kolom ini, jurnal penyesuaian metode fisik. Kita buat jurnalnya ini, ya. Jadi sederhana, ada dua metodenya. Ada yang menggunakan ikhtisar laba rugi, boleh, ringkasan laba rugi. Ada yang menggunakan HPP, itu juga boleh. Boleh salah satu aja. Ya, saya tulis di sini dua-duanya. Jika penyesuaian dalam metode fisik menggunakan ikhtisar laba rugi, bagaimana? Saya tulis di sini persediaan, ya, persediaan barang. Jadi persediaan barang ini saya tulis di sini, persediaan barang. Nah, angkanya yang saya tulis adalah yang akhir. Yang akhir. Kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi. Jadi angkanya juga ikut. Nah, jadi kenapa ikhtisar diletakkan kredit? Nanti dia fungsinya akan mengurangi di dalam menghitung HPP. Jadi mudah untuk seandainya sahabat akuntansi untuk menghafalkan. Yang kedua bagaimana? Baik, kita isi. Yang kedua adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, kebalikannya kita letakkan debit. Kita letakkan debit. Kenapa debit? Karena persediaan awal itu akan menambah pembelian bersihnya untuk menghitung persediaan siap dijual. Kreditnya adalah persediaan barang yang awal. Saya singkat aja di sini, yang awal. Selesai. Nanti tinggal kita praktekkan bagaimana memasukkan dalam neraca lajur. Sahabat akuntansi, kita lanjutkan untuk yang kedua, ya, yang menggunakan HPP. Ini memakai ikhtisar laba rugi. Ini saya tulis menggunakan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Jadi saya tulis di sini. Yang sekarang pakai HPP, harga pokok penjualan, ya, pakai HPP. Bagaimana kita membuat jurnal dengan menggunakan akun HPP di dalam penyesuaian persediaan akhir? Maka semua akun yang menghitung HPP harus kita masukkan. Ya, satu, persediaan barang, persediaan barang yang akhir. Ini yang akhir kita masukkan, ya.
kita masukkan. Kemudian yang kedua, ya, persediaan barang akhir, retur pembelian. Kemudian ada potongan pembelian, kemudian terakhir adalah HPP. Ini harga pokok penjualan, HPP. Sedangkan yang kredit adalah persediaan barang yang awal, ini persediaan barang awal. Terus kemudian pembelian, lanjut adalah biaya angkut pembelian jika ada biaya angkut pembelian. Saya sikat gini aja. Nah, baik sahabat akuntansi, kita lanjutkan dalam contoh angka. Nah, sedangkan jurnal penyesuaian untuk sistem perpetual tidak ada. Saya berikan contoh sekarang jurnalnya. Di neraca saldo ini diketahui persediaan akhirnya 55.000. Bagaimana kita menjurnalnya? Baik. Saya tulis di sini jurnal pertama adalah pakai ikhtisar, menggunakan ikhtisar laba rugi. Jadi sama persis dengan yang saya tulis di sebelah kiri, maka persediaan barang. Saya singkat, persediaan barang, angkanya yang akhir ini, yang jelas akhir kita masukkan, yaitu sebesar yang diketahui, 55.000. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebesar 55.000 juga. Nah, jadi sudah saya masukkan yang pertama. Sekarang yang kedua. Jadi persediaan barang, ikhtisarnya kredit, nanti fungsinya persediaan akhir akan mengurangi dalam HPP. Kebalikannya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, senilai persediaan awal, yaitu persediaan awalnya adalah 50.000. Kreditnya adalah persediaan barang. Saya singkat begini, persediaan barang adalah 50.000. Sahabat akuntansi, di sini ada akun yang sama dengan letak yang berbeda. Persediaan barang debit, persediaan barang kredit. Ini ada ikhtisar laba rugi kredit dan ada ikhtisar laba rugi debit. Sahabat akuntansi, jika sahabat akuntansi mau meringkas sehingga persediaan barang 55 dikurangi 50 jadinya 5.000, debit, ikhtisarnya juga begitu, sudah 5.000, boleh. Sama saja hasilnya. Mau ditulis lengkap begini juga tidak apa-apa. Silakan dipilih mana yang memudahkan. Begitu. Baik, sekarang kita praktekkan membuat jurnal penyesuaian persediaan akhir dengan metode fisik jika kita menggunakan akun HPP. Sama persis seperti yang saya tulis di sebelah kiri. Yang kita tulis dulu adalah persediaan barang akhir dulu. Persediaan barang yang akhir. Yaitu sejumlah 55.000. Kemudian kebetulan ada retur pembelian, potongan pembelian, karena sifatnya mengurangi, kita letakkan retur pembelian. Kemudian potongan
pembelian. Returnnya adalah sebesar pembelian 6.000, 4.000, baru HPP. Belum saya tulis lengkap aja harga pokok penjualan. Belum saya tulis karena belum tahu angka untuk sebelah kreditnya. Baik, sebelah kredit adalah persediaan barang, tapi yang awal adalah sebesar 50.000. Kemudian pembelian yaitu sebesar pembeliannya 78.000. Kemudian terakhir adalah biaya angkut. Biaya angkut pembelian. Saya singkat begini, yaitu sebesar biaya angkut pembelian adalah 8.600. Nah, berapakah HPP-nya? HPP-nya adalah selisih dari jumlah kreditnya dikurangi jumlah debitnya. Saya jumlah sementara, ini jumlah kreditnya, sedangkan debitnya saya jumlah sementara adalah sekian, sehingga HPP-nya adalah selisih antara jumlah kredit dikurangi jumlah debitnya. Nah, HPP-nya adalah 71.600. Oke, saya hapus kembali penjumlahan sementara ini. Sahabat akuntansi, tidak sulit, sangat mudah sekali, dan nanti HPP ini dalam pembuatan laba rugi akan menunjukkan senilai 71.600.000 juga. 71.600. Jadi silakan mau dipilih. Mau pakai penyesuaian ikhtisar laba rugi boleh, pakai menggunakan HPP juga boleh, dan hasilnya akan menunjukkan laba yang sama. Sahabat akuntansi, selesai untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan barang akhir dalam perusahaan dagang. Kita akan ketemu dalam pertemuan yang ke-31. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.